Kita lanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin, masih pada bab birrul walidain wasilatil arham. Birrul walidain wasilatil arham, sampai pada hadis wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, anna rajulan qal, ada seseorang yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, beritahu kepada saya satu amalan yang akan menyebabkan saya masuk surga. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya tentang amalan apa yang masuk surga, itu macam-macam hadirin. Jadi ada kalanya mungkin amalan ini yang menyebabkan masuk surga, mungkin yang ini, mungkin yang ini, banyak macamnya. Intinya hadirin, amalan yang kita kerjakan apabila itu amalan yang baik, ikhlas, diterima oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, maka akan menyebabkan kita masuk surga. Tapi amalan yang dikerjakan mungkin benar, mungkin sah, mungkin sesuai dengan syarat rukunnya, tapi enggak ikhlas, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu bukannya akan menyebabkan masuk surga, tapi justru akan memasukkan kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Salah seorang sahabat bertanya, amal apa ya Rasulullah yang bisa menyebabkan aku masuk surga? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Ia sedikit pun. Ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun hadirin. Bukan karena berharap surga atau kenikmatan, tapi berharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar ikhlas hadirin, tingkatan ikhlas yang paling tinggi ketika beramal enggak butuh surga hadirin. Enggak butuh isinya surga seperti apa. Tapi yang diharapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menceritakan ada seorang hamba Allah, ibadahnya mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangi sama malaikat, disampaikan kepada hamba tersebut, wahai ibadallah, wahai hamba Allah, kamu saya lihat ibadahnya luar biasa, cuman saya ngelihat catatan kamu ini berada di neraka. Panjenengan lagi ibadah puasa siang hari, malam tahajud, ana sing ngabari malaikat, kon senajan ibadah kaya gue tetep bae kon mlebu neraka. Ngesuke ibadah maning bleh? Hah? Ngesuke ibadah maning bleh? Sungkan loh. Kerja sing awan, sing esuk anjok bengi. Kon kerja Senin sampai Sabtu mangkat, engko dong Sabtu ora dibayar. Senin do bengi kaya kowe. Kon ora bakal dibayar. Kira-kira Selasa mangkat kerja boleh? Yo ora mangkat toh. Iya ya. Ini dikasih kabar kamu masuk neraka. Cuman subhanallah ini hambanya ikhlas. Malaikat, senajan catatane kula teng neraka, tetap saya akan beribadah. Sebab saya ibadah bukan karena kamu, bukan karena neraka, bukan karena surga. Saya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Balik maning malaikatnya. Selang beberapa bulan atau beberapa tahun datang lagi malaikatnya. Hei hamba Allah, waktu itu saya melihat catatan kamu ada di neraka. Sekarang saya lihat kembali ternyata berubah.
kamu dipindah masuk ke surga. Catatan kamu ada di surga. Kata orang ini, hamba Allah ini yang ikhlas ini, malaikat, saya sudah ngomong, mau di surga, mau di neraka, bukan urusan saya, bukan urusan panjenengan. Saya ibadah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki jare malaikatnya, ini yang menyebabkan kamu ini menjadi penghuni neraka. Karena ibadah kamu yang menjadi, ya ini yang menyebabkan kamu menjadi penghuni surga. Karena kamu beribadah ikhlas tanpa tendensi apapun, enggak karena surga, enggak karena neraka. Lain dengan kita hadirin. Senin dikabari, kawan ning mangkat kerja terus, Sabtu bayarannya double. Tambah semangat apa tambah lemes? Tambah semangat hadirin. Kita ini seperti itu, berharap imbalan. Ini hamba Allah ini enggak mau surga, mau neraka, wis nyong ora urusan. Sing penting nyong ibadah karena Gusti Allah. Ini orang yang ibadah karena Allah. Makanya orang yang beribadah murni karena Allah, tidak ada tendensi apapun, enggak kepengen ini, enggak kepengen itu, insya Allah ini amalan yang akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus sholata, kau kerjakan sholat. Wa tu'tiz zakata, dan kau tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kau sambung silaturahim. Artinya Pak, silaturahim juga termasuk amalan yang akan menyebabkan orang itu masuk surga. Sebaliknya hadirin, orang yang memutuskan tali silaturahim, maka orang ini tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min